Mari Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kita tundukkan kepala dan kita bersama-sama. Terpujilah Engkau, Allah yang setia, setia memelihara hidup kami, setia menjaga kami, setia memberkati kami. Terlalu dalam dan terlalu besar kasih setia Tuhan yang kami alami dalam hidup kami, yang membuat kami juga semakin rindu untuk menyenangkan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami, sebagai respon kami, sebagai bentuk kasih kami kepadamu. Saat ini ya Tuhan, kami rindu diperlengkapi melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, menolong setiap kami untuk mengerti, untuk memahami, untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang Kau percayakan saat ini, biarlah Roh Kudus menolong, memperlengkapi, sehingga boleh menguraikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan dan dengan kata-kata, dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar firman. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah hampir menyelesaikan hari-hari di bulan Januari 2025. Terlalu besar penyertaan Tuhan, terlalu besar kasih setia Tuhan untuk kita sekalian. Saudara, sebagai orang yang telah ditebus oleh Kristus, maka tentu di dalam diri kita ada kemauan, ada kerinduan untuk terus mau diperbaharui, terus mau bertumbuh, terus mau untuk semakin menjadi serupa dengan Kristus di dalam segala hal. Untuk hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu taat atau ketaatan. Kita akan melihat seperti apa ketaatan di dalam Alkitab dan apa dampak dari ketaatan dari setiap orang-orang percaya. Mari kita membuka di dalam Ulangan pasal 10. Kita akan baca ayat 12 dan ayat 13. Jadi kita, karena saya menggunakan TB2, jadi boleh bersama-sama membaca ayat firman Tuhan yang sudah saya tampilkan di depan. Ayat 12, mari kita mulai. Sekarang, hai orang Israel, apa yang dituntut Tuhan Allahmu darimu, selain takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, serta berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu hari ini, supaya baik keadaan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca, kita memperhatikan di dalam kitab Ulangan, itu kita akan menjumpai sangat banyak perintah yang sama yang sudah kita baca. Ada banyak perintah yang sama, itu baru dalam kitab Ulangan, belum lagi di dalam kitab-kitab yang lain, bahkan sampai kepada perjanjian baru. Kita akan menemukan di mana setiap orang percaya harus hidup taat. Mungkin kalimat perintahnya akan berbeda, tetapi intinya sama, yaitu bahwa hendaklah setiap orang harus hidup taat. Taat kepada siapa? Tentunya taat kepada Allah. Hari ini kita akan belajar yang pertama bahwa kalau kita melihat dari setiap kalau kita membaca dalam firman Tuhan, ada sangat banyak perintah-perintah atau firman Tuhan untuk hidup taat. Itu akan semakin mendorong kita juga, apa yang harus saya lakukan. Tetapi tak usah bingung Bapak Ibu Saudara, karena
Alkitab sudah menjelaskan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Kalau di dalam pembacaan kita, di sana Musa menyampaikan kepada orang Israel apa yang harus mereka lakukan. Musa menyampaikan kepada bangsa Israel, mereka diminta dengan sangat agar hidup taat. Dalam hal apa mereka harus hidup taat? Perhatikan di pembacaan kita. Yang pertama, mereka harus takut akan Tuhan. Mereka harus takut akan Tuhan. Kemudian ada lagi yang kedua, hidup menurut segala jalannya. Kemudian mengasihi Dia, lalu beribadah kepada Tuhan Allahmu. Dan kemudian yang di ayat 13 dikatakan, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Musa berkata di ayat yang ke-12, hai orang Israel, apa yang Tuhan minta daripadamu selain daripada yang 5 hal yang saya sebutkan tadi? Bangsa Israel tentu sudah tahu kelima hal itu. Mereka sudah sering mendengar, karena perintah itu sudah diberikan mulai daripada nenek moyang mereka. Perintah untuk taat, perintah untuk hidup menurut jalan Tuhan, perintah untuk mengasihi Dia, perintah untuk beribadah hanya kepada Allah saja, perintah untuk berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Kita mau lihat satu-satu. Hidup takut akan Tuhan. Saya rasa Bapak Ibu sudah sering mendengar penjelasan tentang bagian ini, bahwa hidup takut akan Tuhan artinya bahwa Allah menghendaki kita untuk menghormati Dia dengan penuh rasa hormat, bukan dengan ketakutan yang seperti melihat setan, bukan. Tetapi takut berarti bahwa menghormati Dia dengan penuh rasa hormat dan menghormati Dia dengan penuh rasa hormat, bukan ketakutan. Dan kita tidak ingin menyakiti Dia, karena kita menghormati Dia, yaitu Allah, yaitu Tuhan kita. Kemudian ada lagi dikatakan di sana, hidup menurut segala jalannya. Artinya bahwa yang Allah kehendaki adalah saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian hidup menurut atau hidup sesuai dengan pola yang telah Allah tetapkan, yaitu berjalan di jalannya Tuhan, bukan berjalan di jalan kita sendiri, berjalan berdasarkan kehendak kita sendiri. Ada lagi mengasihi Dia. Tuhan mau kita mengasihi Dia, bukan kasih yang terpaksa, tetapi kasih yang benar-benar timbul dari dalam diri kita, kasih yang sadar bahwa saya harus menaruh kasih sepenuhnya kepada Allah. Mengasihi Allah berarti juga selalu rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Mengasihi Allah berarti juga selalu rindu untuk merenungkan Dia di dalam hidup kita. Lalu ada lagi yang keempat, beribadah kepada Tuhan. Bangsa Israel selalu menerima perintah ini. Kadang mereka hidup taat beribadah, tetapi ada kalanya mereka meninggalkan Tuhan, lalu mereka kembali kepada penyembahan berhala yang Tuhan minta. Dan kembali di pembacaan kita ditegaskan oleh Musa, adakah yang lain yang Tuhan minta daripada selain daripada beribadahlah kepada Dia, dan hanya kepada Dia saja seharusnya bangsa Israel melayani dan beribadah. Kemudian yang kelima itu tadi, berpegang pada perintah dan ketetapannya. Yang Tuhan mau bangsa Israel bukan hanya tahu, bukan hanya mengerti tentang firman-Nya, tetapi terlebih dari itu bahwa mereka harus taat terhadap firman itu. Mereka harus melakukan firman itu. Sehingga saya simpulkan bahwa yang pertama, hidup taat kepada Allah itu menuntut totalitas kehidupan kita.
Tidak bisa setengah-setengah taat kepada Tuhan. Tidak bisa hanya mau memilih, oh saya hanya mau beribadah saja kepada Tuhan, tetapi tidak mau mengasihi Allah. Tidak bisa memilih salah satunya, karena kelima hal yang sudah kita jelaskan tadi itu semuanya berkaitan. Tidak ada yang terpisahkan satu dengan yang lain. Tidak ada yang boleh berkata bahwa saya mengasihi Tuhan, tetapi dalam praktek hidupnya tidak beribadah kepada Tuhan, tidak mau mendengar kehendak Tuhan, tidak mau melakukan perintah Tuhan, tidak mau berpegang pada jalan Tuhan. Semuanya berkaitan, semuanya menjadi satu, sehingga kalau satu dilakukan berarti semua harus dilakukan. Dan hidup taat kepada Allah berarti seluruh hidup kita itu harus taat. Bukan hanya taat dalam pikiran, tetapi di dalam tindakan tidak taat. Bukan hanya taat dalam waktu-waktu tertentu, tetapi di waktu yang lain tidak taat. Sehingga saya mengatakan bahwa taat kepada Allah itu menuntut totalitas hidup kita. Kalau di dalam pikiran kau berkata saya harus taat kepada Tuhan, berarti buktikan melalui tindakan. Tindakan-tindakan yang kita lakukan juga harus sejalan dengan ketaatan pikiran kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus, dia adalah pribadi yang taat dengan sempurna. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, mulai dari pelayanannya di bumi, kemudian lanjut pada penderitaannya, bahkan sampai kematian dan kebangkitannya, itu Yesus kerjakan semuanya dengan sempurna, tidak ada yang tertinggal. Semua Yesus kerjakan dengan sempurna dalam ketaatannya, sehingga tidak heran dan memang sudah seharusnya kalau kita berkata bahwa teladan ketaatan kita yang sempurna itu ya Yesus. Yesus mengerjakan semuanya dengan sangat sempurna. Di dalam Yesus kita dipilih. Yesus datang ke dalam dunia. Yesus berkorban. Yesus mengganti saya dan saudara sekalian untuk menerima hukuman dosa. Bukan hanya itu, Dia menebus kita. Tidak hanya sampai di situ, melalui pengorbanannya kita didamaikan dengan Bapa. Ada perdamaian di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Bahkan oleh karena Yesus kita dapat diangkat menjadi anak-anak Allah, menjadi pewaris kerajaan surga dan seterusnya. Semua Yesus kerjakan dengan sempurna. Semua Yesus kerjakan dengan taat. Kalau Yesus tidak taat, maka yang Dia kerjakan itu tidak akan sempurna. Dan saya dan saudara sekalian tidak akan menerima kehidupan kekal, tidak akan menerima, tidak akan menikmati anugerah sampai hari ini. Tetapi Yesus adalah pribadi sempurna. Ia mengerjakan semuanya dengan taat. Ia mengerjakan semuanya dengan sempurna. Bukankah kita rindu untuk menjadi serupa dengan Kristus? Wah, saya kan masih manusia, saya kan masih berdosa. Tapi kan kita harus terus melatih diri. Kita harus terus melatih diri. Melatih diri untuk terus setia kepada Allah. Melatih diri untuk terus menjadi pribadi yang takut akan Allah, menghormati Dia dalam kekaguman kita tentang kuasanya, tentang kedaulatannya, tentang kemuliaannya dan segalanya. Kita terus melatih diri untuk menjadi pribadi yang terus berjalan di jalannya Tuhan. Kita terus melatih diri untuk terus setia hanya beribadah kepada Tuhan. Tidak tawar-menawar, tidak harus dengan pertanyaan segala macam. Kenapa aku harus taat kepada Tuhan? Kenapa aku harus beribadah? Dia adalah Allah. Bangsa Israel saat itu diingatkan oleh Musa tentang segala kebaikan Tuhan yang mereka terima mulai
mulai dari nenek moyang mereka kepada anak cucu dan semua keturunan mereka, semuanya telah menerima kasih setia Tuhan, semuanya telah menerima penyertaan Tuhan, sehingga terus diingatkan mereka, kalian kan sudah menerima kebaikan Tuhan, ayolah hidup taat, jangan kembali lagi kepada penyembahan berhala, beribadah, melayani hanya kepada Dia. Bagaimana dengan saya dan saudara dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kekristenan kita sampai hari ini? Apakah kita sudah menjadi pribadi yang taat totalitas? Apakah seluruh hidup kita itu benar-benar sudah taat kepada Allah? Mungkin 1 bulan kita taat beribadah di masa Natal, di masa Paskah. Selain daripada itu tidak taat lagi, karena tidak dapat beribadah lagi. Bahkan mungkin di rumah tidak membangun mesbah doa, tidak membangun relasi dengan Tuhan. Mungkin dalam situasi-situasi tertentu, apalagi saat tertekan, kita benar-benar takut akan Tuhan. Kita benar-benar menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan, aku mau berjalan di jalan-Mu. Tuhan, aku mau melakukan kehendak-Mu. Tetapi ketika situasi-situasi tertentu itu sudah selesai, sudah lewat, mungkin kita kembali lagi menjadi pribadi yang tidak taat. Hari ini saya dan saudara sekalian diajak melalui kebenaran firman Tuhan bahwa saya dan saudara sekalian itu harus hidup taat di hadapan Allah secara total, tidak setengah-setengah, tidak hanya dalam jangka waktu tertentu saja, tetapi sepanjang hidup kita. Kemudian hal yang kedua, mari kita melihat masih dalam pembacaan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, dari kelima hal yang sudah disebutkan tadi, dalam hal apa kita taat kepada Allah, salah satunya adalah mengasihi Allah. Kenapa ini menjadi titik perhatian saya ketika saya belajar firman Tuhan ini? Karena di banyak bagian dalam firman Tuhan itu juga membahas tentang kasih kepada Allah. Perintah untuk mengasihi Allah itu terus diulang-ulang, bukan hanya di dalam kitab Ulangan, tetapi juga di kitab yang lain, bahkan sampai perjanjian baru. Dan di perjanjian baru itu juga Yesus sendiri yang menyampaikan perintah itu, kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dan seterusnya. Lalu apa hubungannya ketaatan dengan kasih kepada Allah? Saudara perhatikan bahwa orang yang mengasihi Allah pasti juga akan hidup taat kepada Allah, karena dasarnya adalah kasih. Ini yang kedua. Kalau yang pertama, ketaatan kepada Allah itu menuntut totalitas hidup kita, maka yang kedua, taat kepada Allah itu harus didasari oleh kasih kita kepada Allah juga. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dia mengasihi aku, dia mengasihi Yesus. Tetapi sebaliknya dalam ayat 24, barang siapa tidak mengasihi aku Yesus, ia tidak menuruti firmanku. Jadi berarti orang yang memegang perintah Tuhan dan melakukannya, atau orang yang hidup taat melakukan kelima hal yang tadi kita disebutkan di poin pertama, dia adalah orang yang mengasihi Allah. Dan sebaliknya, kalau yang tidak mengasihi Allah, berarti dia tidak akan menuruti firman Allah, dia tidak akan melakukannya, dia tidak akan hidup taat kepada Allah. Untuk apa dia taat? Mengasihi Allah saja tidak. Karena itulah kenapa saya simpulkan di poin kedua bahwa hidup taat kepada Allah itu harus didasari
kita kepada Allah juga. Karena orang yang mengasihi Allah pasti dia akan hidup taat, terus berusaha, terus melatih diri untuk taat kepada Allah yang dikasihinya. Bapak Ibu atau bapak-bapak lah, karena mengasihi istri, karena mengasihi anak, makanya bekerja dengan giat, memenuhi kebutuhan keluarga, membahagiakan anak dan istri. Ibu-ibu di rumah, karena mengasihi anak dan suami, berarti bekerja dengan giat, mulai dari mengurus makanan mereka, mengurus pakaian mereka, dan lain sebagainya. Karena kita mengasihi anak dan suami. Orang tua yang mengasihi anak pun demikian. Mereka bekerja dengan sungguh, bahkan setiap saat berdoa untuk keluarganya, berdoa untuk anak-anaknya, karena mengasihi. Orang yang mengasihi Allah, yang dasarnya adalah kasih, pasti akan terus melatih diri, pasti akan terus berusaha untuk melakukan perintah Allah, untuk menjadi pribadi yang taat kepada Allah. Karena itulah kalau kita perhatikan dalam banyak perintah untuk seperti takut akan Tuhan, hidup menurut jalan Tuhan dan lain sebagainya, itu hampir semua didahului dengan perintah untuk mengasihi Allah terlebih dahulu. Kalau di dalam kitab Injil itu Yesus berkata bahwa kasihilah Tuhan Allahmu, dan Yesus berkata selanjutnya bahwa itu adalah perintah yang utama dan terutama. Sebab kembali lagi, kalau dasarnya sudah pada kasih kepada Allah, berarti untuk melakukan perintah Allah yang dikasihi itu tidak menjadi beban, tetapi justru menjadi kesukaan. Karena dasarnya adalah kasih kepada Allah. Saudara ingat Abraham, ketika Allah meminta dia untuk mempersembahkan anaknya. Abraham punya anak yang lain selain Ishak, ada Ismail. Tetapi sebelum Ishak dipersembahkan, Ismail dan ibunya itu sudah diusir dari rumahnya Abraham. Dan waktu Tuhan memberi perintah kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak, Abraham juga kan bukan ayah yang sempurna kan, bukan manusia yang sempurna. Tentu ada bergejolak di dalam hati dan pikirannya. Bagaimana tidak? Ishak didapatkan di dalam usia pernikahan mereka yang sudah sangat panjang. Ishak didapatkan dalam usia Abraham dan istrinya yang sudah tua, melalui penantian yang sangat panjang. Bukan hanya itu, Ishak itu adalah anak perjanjian, anak satu-satunya. Mungkin orang bilang lah kan ada anaknya, siapa suruh diusir, ada Ismail. Tapi Ishak adalah anak perjanjian, Ismail bukan anak perjanjian. Tinggal Ishak satu-satunya dan dia adalah anak perjanjian, sekarang disuruh persembahkan kepada Tuhan. Tetapi meskipun mungkin ada perasaan ragu, tidak rela, tetapi keputusan akhir dari Abraham yang menentukan. Apa keputusannya? Dia mempersembahkan Ishak. Dia mengikuti alur yang Tuhan sudah tentukan. Kamu harus pergi ke tempat ini, bawa anakmu, persembahkan dia di sana kepadaku. Abraham melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Apakah Abraham tidak mengasihi anaknya? Ya pasti kasihlah. Apalagi itu anak satu-satunya, apalagi itu anak perjanjian, itu anak yang dinanti-nantikan sudah sangat lama, masa tidak dikasihi? Tetapi yang menarik saudara, kenapa Abraham bersedia mempersembahkan Ishak? Perhatikan, karena kasihnya kepada Allah itu jauh lebih besar daripada kasihnya kepada Ishak. Sehingga kasihnya yang besar kepada Allah itu menjadi dasar tindakannya untuk bersedia memberikan Ishak kepada Allah.
pada akhirnya Tuhan menggantikan, ada kurban yang lain yang telah Tuhan sediakan dan bukannya Ishak. Tetapi dari sana Tuhan berkata kepada Abraham bahwa jangan kau apa-apakan anak itu. Aku sudah tahu imanmu. Kasihnya, imannya, ketaatannya, kepercayaannya kepada Allah itu sudah teruji. Diuji di situ bukan diuji kepada sesuatu yang jahat ya, tetapi ujian kepada Abraham di situ untuk semakin meneguhkan imannya, untuk semakin membuat Abraham menjadi pribadi yang lebih bergantung kepada Allah. Tetapi poin yang kita mau pelajari adalah meskipun Abraham mengasihi Ishak anaknya yang satu-satunya, tetapi kasihnya kepada Allah lebih besar, sehingga Abraham taat, dan karena kasihnya kepada Allah ia taat untuk mau memberikan Ishak kepada Allah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan ketaatan kita selama ini? Apakah sudah didasarkan kepada kasih kita kepada Allah? Ataukah kita taat untuk melayani supaya saya mendapat pujian? Apakah saya taat untuk melakukan yang Tuhan mau supaya pekerjaanku, supaya usahaku, supaya keluargaku diberkati Tuhan, supaya perjalananku ke depan mulus? Ataukah saya melakukan semua yang Tuhan perintahkan karena benar-benar saya mengasihi Dia? Setiap hari itu ketaatan kita itu pasti diuji. Setiap saat ketaatan kita diuji. Bahkan di dalam hal-hal kecil, terkadang kita susah memutuskan, apakah saya mau melakukan ini karena kepada Allah, ataukah saya mau melakukan ini untuk diri sendiri, pertimbangan untuk diri sendiri. Di dalam yang pembacaan kita di ayat 12 sampai ayat 13, hal-hal yang Tuhan kehendaki itu Musa sudah sampaikan. Hidup takut akan Dia, jalan di jalannya Tuhan, mengasihi Dia, beribadah hanya kepada Allah saja, berpegang pada ketetapan dan perintah Allah. Kalau kita tidak mengasihi Allah, hal itu tidak dapat kita lakukan. Mari Bapak Ibu terus melatih diri kita untuk taat kepada Allah karena kita benar-benar mengasihi Dia. Yang ketiga, masih dalam ayat 13, perhatikan yang paling terakhir saja. Ayat 13 itu diakhiri dengan satu frasa yang singkat, padat, dan jelas, supaya baik keadaan. Di atas ada perintah yang harus dilakukan bangsa Israel, dan diakhiri supaya baik keadaan. Ini adalah buah atau dampak dari ketaatan kepada Allah. Kalau yang kelima hal yang di atas tadi itu dilakukan, maka ada dampaknya supaya baik keadaanmu. Bahkan di ayat 14 dan seterusnya di sana Musa mengingatkan mereka tentang karya Tuhan, tentang kebesaran Tuhan, tentang kasih Tuhan dan tuntunan Tuhan bagi kaum Israel, mulai dari nenek moyang mereka sampai semua keturunan mereka. Lalu mari kita melihat dalam pasal 6. Coba semuanya membuka pasal yang ke-6. Pasal yang ke-6 saya bacakan dari ayat 1. Inilah berita, baik ketetapan maupun peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu akan menyeberang untuk mendudukinya. Dengan demikian seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan
Allahmu, serta berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan kamu akan hidup lama di sana. Kita lompat ke ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini harus kau taruh dalam hatimu dan harus engkau ajarkan, dan seterusnya. Kemudian di dalam pasal yang ke-7, kalau Bapak Ibu memperhatikan mulai dari ayat 12, di sana ada janji berkat. Perhatikan di sana di ayat 12 dikatakan, apabila kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu, berpegang padanya dan melakukannya, maka bagi engkau Tuhan Allahmu akan berpegang pada perjanjian dan kasih setia yang diikrarkannya. Tuhan pasti akan memenuhi janjinya begitu. Ayat 13, Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembumu dan kambing domba dan seterusnya. Jadi ketaatan yang dikerjakan dengan sungguh yang didasarkan kepada kasih itu tidak akan sia-sia, tetapi ketaatan itu akan mendatangkan kebaikan dan berkat. Ketika ada perintah untuk taat, melakukan perintah Tuhan, takut akan Tuhan, berpegang pada ketetapan-ketetapan Tuhan dan lain sebagainya, itu selalu dibarengi dengan janji berkat. Kalau engkau hidup taat, kata Musa kepada bangsa Israel, kalau kalian taat, maka kalian akan terus diberkati oleh Tuhan. Di pasal 6 tadi dikatakan akan panjang umurmu, di mana? Di tanah yang Tuhan janjikan, di tanah Kanaan. Nanti kalau kalian masuk di tanah Kanaan, asalkan kalian taat kepada Tuhan, melakukan segala perintah Tuhan, di sana Tuhan sudah sediakan semua kebutuhan yang kalian butuhkan. Dikatakan bahwa negeri itu yang berlimpah susu dan madunya. Tanah yang akan kalian kelola itu diberkati Tuhan. Ternak-ternak kalian semuanya akan diberkati Tuhan. Umur panjang akan diberikan. Kalau anak muda bilang, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Semua Tuhan berikan, semua Tuhan sediakan. Tetapi satu, kau harus hidup taat kepada Allah. Engkau harus hidup taat kepada Allah. Seperti anak sekolah, kalau yang mau dapat prestasi ya harus taat belajar. Kalau ada PR dikerjakan. Orang percaya, kalau mau hidupnya semakin serupa dengan Kristus, ya harus taat, harus mau dibentuk, harus mau ditegur dari kebenaran firman Tuhan, supaya dapat menikmati hasilnya, supaya dapat menikmati buahnya. Kalau firman Tuhan sudah berjanji bahwa dari ketaatan kita akan diberkati, maka itu bukan janji palsu. Tuhan pasti akan menggenapi. Tuhan pasti akan setia dengan janjinya. Seperti yang kita baca tadi di dalam pasal 7, di mana Musa mengatakan, asalkan kalian melakukan semua yang Tuhan perintahkan, maka Tuhan akan setia dengan janjinya yang dulu disampaikan kepada nenek moyang. Ia akan memberkatimu, Ia akan melindungi engkau dan seterusnya. 3 hal yang sudah kita pelajari pada hari ini Bapak Ibu. Hidup taat di hadapan Allah, ketaatan di hadapan Allah, hidup taat di hadapan Allah itu menuntut totalitas hidup kita. Yang kedua, ketaatan kita harus didasarkan pada kasih kita kepada Allah. Dan yang ketiga, ketaatan kita pasti akan mendatangkan kebaikan dan berkat-berkat daripada Allah sendiri. Amin firman Tuhan.